Selamat datang di Bawaslu Ponorogo Channel. Pada video kali ini, Bawaslu Ponorogo akan memberikan bimtek pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP Pilkada Serentak tahun 2020 di tingkat desa atau kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Pada PKPU nomor 5 tahun 2020, rekapitulasi DPHP di tingkat desa atau kelurahan oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Agustus serta 1 September 2020 atau berlangsung selama 3 hari. Dalam pengawasan, selain melakukan pengawasan secara langsung dan melekat, kewajiban pengawas desa adalah mengisi formulir model A atau Form A. Kepada pengawas desa untuk memperhatikan aturan yang berkaitan dengan rekapitulasi DPHP. Pada pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi DPHP, pengawas pemilihan mengacu kepada Perbawaslu nomor 4 tahun 2020, pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, Panwaslu kelurahan atau desa melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pencocokan dan penelitian oleh PPS dengan cara memastikan PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPDP. Dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Melakukan penelitian terhadap hasil kegiatan pencocokan dan penelitian oleh PPDP yang menjadi bahan dalam rekapitulasi daftar pemilih oleh PPS berdasarkan hasil pengawasan. Memastikan rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu kelurahan atau desa, dan perwakilan partai politik. Memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan disertai dengan data otentik berbasis kartu tanda penduduk elektronik terhadap kesalahan data pemilih kepada PPS dan melaporkan kepada Panwaslu kecamatan. Dan memastikan pembatasan jumlah peserta yang hadir dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan. Kemudian, untuk teknis pelaksanaan PPS dalam rekap DPHP mengacu kepada PKPU nomor 19 tahun 2019, perubahan atas PKPU nomor 2 tahun 2017, pasal 12 yang berbunyi, setelah menerima hasil coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 10, PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP. PPS dalam menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh PPDP dengan membuat soft copy terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS dengan menggunakan formulir AB KWK. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menggunakan formulir model AB1 KWK. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan atau desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan coklit. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dihadiri oleh PPDP, PPL, dan tim kampanye pasangan calon. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 7, PPL atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan,
tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 apabila data yang ditujukan terbukti benar. PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada PPK, PPL, dan KPU atau KIP Kabupaten Kota dalam bentuk soft copy dan hard copy. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada PPK dan KPU atau KIP Kabupaten Kota dalam bentuk soft copy dan hard copy. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 4 dilakukan dalam bentuk hard copy. Dalam pelaksanaan rekapitulasi DPHP juga merujuk pada PKPU nomor 6 tahun 2020 pasal 21 ayat 4 yang berbunyi, penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang dengan memperhatikan tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan atau desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Memudahkan pemilih, aspek geografis dan atau jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Pelaksanaan rekapitulasi DPHP juga merujuk pada PKPU nomor 6 tahun 2020 pasal 25 yang berbunyi, PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus Desens 2019 atau COVID-19. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan perwakilan partai politik. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus Desens 2019 atau COVID-19 terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada PPK, KPU Kabupaten Kota melalui PPK, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan perwakilan partai politik dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus Desens 2019 atau COVID-19. Hal-hal tersebut untuk menjadi perhatian serta fokus pengawasan pada tahapan rekapitulasi DPHP yang dilaksanakan oleh PPS. Atas ketidaksesuaian pelaksanaan dan peraturan tersebut, pengawas memberikan saran perbaikan. Bila saran perbaikan tidak dilaksanakan, pengawas pemilihan menjadikan temuan untuk diproses dalam dugaan pelanggaran pemilihan. Demikian, selamat bertugas mengawasi tahapan Pilkada tahun 2020. Selalu jaga profesionalitas dan jaga kesehatan. Salam awas.